Konnichiwa, konbanwa. Saya Ika Nuraini 24120050 dari manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang tren terbaru dalam TI, yaitu VR atau virtual realita. Nah, pasti teman-teman penasaran kan, VR itu apa sih? Dan jenis-jenis apa saja? Bahkan bagaimana VR itu bekerja. Nah nih teman-teman, masih banyak sebenarnya nih yang perlu kalian tahu. Maka dari itu, check it out. Nah, di sini saya akan menjelaskan tren terbaru dalam manajemen TI. Maksudnya apa sih? Jadi, tren teknologi yang sesuai zaman. Jadi, semakin berkembangnya zaman, semakin canggih teknologinya. Lalu di sini ada VR atau virtual reality. Pasti teman-teman bertanyakan, VR itu apa sih? VR ini sebuah teknologi yang menciptakan pengalaman interaktif dan imersif bagi penggunanya. Jadi penggunanya ini merasa di dalam dunia nyata padahal di dunia virtual. Mereka itu bisa berinteraksi dengan objek-objek 3D yang tidak nyata. Lalu VR ini juga dilengkapi dengan layar sensorik yang dimana bisa mendetek gerakan kepala. Jadi kalian bisa merasakan ya seperti di dunia nyata. Padahal itu dikendalikan oleh komputer. VR ini juga punya tujuan, yaitu tujuannya dia bisa menciptakan pengalaman bagi penggunanya yang mengesankan bahwa dia benar-benar berada di dunia nyata padahal dalam dunia virtual. Terus dia juga bisa mendengar atau berinteraksi dengan objek-objek dalam VR tersebut. Mereka juga bisa berpartisipasi dalam permainan ya yang seperti memerlukan gerakan fisik. Terus juga mereka ini populer juga. Tujuannya itu buat populer dalam berbagai bidang. Ada hiburan, pendidikan, desain, arsitektur, kedokteran, dan pelatihan. Nah, VR ini dalam industri hiburan digunakan untuk menciptakan pengalaman mendalam bagi permainan video dan fitur-fitur lainnya. Jenis-jenis VR itu ada apa aja sih? Jenis-jenis VR ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada VR berbasis desktop, ada VR berbasis ponsel, ada VR berbasis konsol. VR berbasis desktop ini menggunakan komputer atau laptop sebagai platform utamanya. Misalnya menggunakan headset VR yang terhubung ke komputer. Lalu VR berbasis ponsel ini menggunakan ponsel tentunya. Terus kamu bisa memasukkan ponsel ke dalam headset VR ini, jadi seperti main VR. Lalu ada VR berbasis konsol yang menghubungkan handset ke pengalaman VR yang kaya akan permainannya. Pasti kalian bertanya-tanya dong, cara kerjanya VR ini gimana sih? Pertama itu ada pemetaan lingkungan, yang dimana sensor pada handset VR melacak gerakan kepala, seperti menggunakan sensor inersia atau sensor kamera.
Sensor ini itu seperti mendetek sudut pandang atau perubahan posisi kepala. Kalian tuh bisa menggerak-gerakkan kepala kalian, tangan kalian gitu loh. Terus adanya pemrosesan grafis. Jadi komputer atau perangkat lain yang terhubung dengan handset VR. Versi ini bertanggung jawab untuk informasi lingkungan, seperti menciptakan objek, tekstur yang terdalam visual dunia virtual itu. Lalu di sini ada interaksi pengguna. Nah, yang seperti saya bilang tadi, interaksi pengguna itu seperti kalian mengendalikan VR ini seperti menggerakkan kepala atau tangan tadi. Dan di sini juga VR ini ada suara dan audio. Teknologi audio 3D ini untuk menciptakan pengalaman audio yang imersif, seperti suara atau efek. Ini sangat jelas dan sangat kontras sehingga seperti nyata gitu loh. Yang seperti bilang, dengan cara kerja ini VR bisa menciptakan pengalaman yang imersif, menyerupai dunia nyata, padahal dunia imajinatif yang dibuat oleh komputer. Nah, VR ini dibagi menjadi 3 kelompok lagi nih. Itu ada VR non-interaktif, ada VR semi-interaktif, ada VR interaktif. Jadi kalau VR non-interaktif ini, pengguna ini hanya dapat menonton objek yang kita tonton tanpa bisa berinteraksi, langsung bisa merasakan seperti di dalam dunia nyata itu. Terus ada VR semi interaktif. Ini mungkin bisa pengguna ini bisa menggerakkan dan melakukan tindakan seperti mengubah sudut pandang atau seperti memainkan sebuah video permainan. Di sini ada VR interaktif. Nah, pengguna ini dapat berinteraksi nih dengan objek yang ada di dalamnya, seperti kalian memainkan sebuah permainan yang dimana itu kalian seperti masuk di dunia nyata gitu, di dunia permainan tersebut. Akhirnya kalian merasakan historisnya atau ketegangannya itu dapat gitu. Terus juga ada teknologi yang digunakan VR, yaitu ada head mounted display sama sensor gerak. Seperti yang saya bilang, head mounted ini perangkat yang ada di kepala yang menampilkan gambar virtual tapi seperti nyata. Di sini ada sensor gerak juga yang mengendalikan aksi, atau kalian tuh bisa melakukan gerakan-gerakan seperti yang ada di permainan, jalan, atau melakukan sesuatu. Intinya berinteraksi. Terus ada yang perangkat juga nih yang pengalamannya terbaik, itu ada Apple VR yang teknologi canggih ini bisa ada
mendesain dengan elegan, ya menawarkan pengalaman VR yang mengagumkan bagi para pengguna. Terus di sini ada Meta Quest Pro. Nah, sebelum dikenal sebagai Facebook nih, VR ini bisa juga ada fitur-fitur canggihnya juga nih untuk menjangkau banyak pengguna. Ini juga sebagai pilihan utama bagi para pecinta VR loh. Ini ada contoh penggunaan VR juga nih. Itu ada Volvo. Volvo ini menggunakan teknologi VR untuk mempromosikan mobilnya, seperti melalui aplikasi Volvo Reality. Calon pembeli ini dapat merasakan sensasi mengemudi mobil. Terus ada King Collect London yang melakukan terapi kepada pasien yang bipolar atau disorder. Jadi alat VR ini bukan hanya untuk gamers juga, tapi untuk kedokteran juga bisa. Itu sebagai terapi ya. Di sini ada kekurangan dan kelebihannya juga nih teman-teman. Kekurangan dalam VR itu jika kita kebanyakan melakukan games atau apapun itu juga bisa menyebabkan kehilangan dunia kita sendiri, karena kita terhanyut dalam dunia virtual itu. Terus juga kita kurang sosialisasinya sama masyarakat. Lalu VR ini juga tidak baik untuk penggunaan jangka panjang. Dia bisa menyebabkan masalah kesehatan. Terus juga biaya VR ini itu relatif tinggi, dan bahkan perangkatnya ini tuh keras dan harus kuat. Di sini juga ada kelebihannya. Kelebihannya itu tadi, kalian dari VR tersebut membuat video, kalian memakai VR itu juga bisa sesuatu sebagai pekerjaan kalian. Yang tadinya nyari kerja susah terus jadi mudah. Terus juga VR ini juga sebagai pelaksanaan latihan yang tadinya rumit jadi lebih aman dan efektif. Terus juga kelebihannya itu bukan hanya di dunia pekerjaan, jadi hiburan juga nih teman-teman, karena VR ini juga bisa digunakan dalam bermain game. Jadi kalau kalian lagi suntuk atau apa, kalian ingin merasakan bermain dengan adrenalin seperti di dunia nyata padahal di dunia maya, itu kalian bisa mencobanya. Kayak teman-teman, jadi kalian udah tahu kan sekarang VR itu apa? Nah, VR itu ternyata bukan jadi alat gamers doang loh. Bahkan dia juga jadi alat di ilmu kedokteran sebagai terapi. Jadi ini juga sebagai pengetahuan baru teman-teman nih kan. Dan bahkan teman-teman udah tahu nih, semakin berkembangnya zaman, maka teknologi semakin canggih. Sekian dari saya, selebihnya mohon maaf, dan arigatou gozaimasu. Mata ne.